Karena pemilu kalau diundur 2027 itu harus merubah Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan konten yang khusus mendiskusikan mengenai hukum, demokrasi, dan kepemiluan. Hari ini setengah hari saya bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Acaranya mengambil topik sosialisasi pembinaan penanganan sengketa proses pemilu. Jadi yang tepat sesungguhnya adalah penanganan sengketa pemilu, begitu ya. Di kesempatan itu tentu saja di hadapan ketua pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, saya mendeskripsikan soal hasil dari rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP. Di sana disebutkan hasil dari tim kerja yang sudah dibentuk sebelumnya. Hasil tim kerja itu yang kemudian disepakati dalam pertemuan antara DPR RI, dalam hal ini Komisi 2, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, didapat paling tidak 4 kesepakatan. Yang pertama, pemungutan suara pemilu legislatif, DPR RI, pemilihan DPD RI, DPRD, dan pemilu presiden akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Yang kedua, pemungutan suara pilkada akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 27 November 2024. Kemudian tahapan akan dimulai 2 tahun, sekitar 25 bulan sebelum pemungutan suara, yakni dimulai pada bulan Maret 2022. Lalu dasar dari pencalonan pasangan di pemilihan kepala daerah didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2024. Melihat hasil tim kerja yang kemudian disepakati oleh pemerintah, DPR RI, Komisi 2 dalam hal ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP, maka saya menyimpulkan hasil kesepakatan itu kesepakatan yang berbasis pada undang-undang kepemiluan yang sedang berlaku sekarang, atau undang-undang existing gitu ya, undang-undang yang sedang berlaku sekarang, yaitu undang-undang tentang pemilu, undang-undang nomor 7 2017, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Ini tentu saja hasil kesepakatan yang menurut saya cukup aman, cukup konstitusional, dan tentu saja bisa diterima oleh banyak pihak. Lalu juga masuk akal begitu. Karena apa? Karena isu-isu yang selama ini berseliweran, kemungkinan misalnya perpanjangan masa jabatan presiden sampai kemudian pemilu diselenggarakan 2027 atau mundur 3 tahun, itu terjawab sudah. Lagi pula saya berpikir juga, apa mungkin misalnya negara ini dikelola, diurus dengan secara tidak konstitusional dan tentu saja profesional. Masa jabatan presiden yang sudah diatur secara konstitusi 5 tahun itu kemudian bisa diperpanjang sampai 2027, tentu tidak mungkin tanpa melalui perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Dan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar khusus untuk memperpanjang periodisasi jabatan presiden tentu juga bukan persoalan mudah. Belum apa-apa sudah akan heboh secara nasional.
Jadi saya pikir putusan yang dihasilkan oleh tim kerja yang dibawa ke dalam rapat Komisi 2 itu bersama dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu, hasilnya menurut saya rasional, konstitusional, dan tentu saja ini jalan yang benar begitu ya. Paling tidak itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kemudian yang harus segera dilakukan? Yang harus segera dilakukan yang pertama tentu saja segera mempercepat perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 2017 sekalipun sudah menggabungkan paling tidak 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden, dan Undang-Undang Pemilihan Legislatif gitu, DPR, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tentu saja menurut saya dan menurut banyak pandangan pemikir hukum tata negara serta pengamat, tentu memang harus diperbaiki, harus diubah. Pemilu yang berkualitas, yang bermartabat, yang berintegritas, yang jujur, adil itu harus hadir, dan undang-undangnya harus juga mampu menjawab persoalan-persoalan yang pernah kita hadapi pada pemilu yang lalu begitu. Nah, sahabat pembelajar, kita harus dorong ikhtiar untuk perubahan undang-undang ini. Dan di prolegnas kemarin disepakati salah satunya adalah undang-undang tentang pemilu memang akan diubah dan sudah masuk dalam program legislasi nasional kita. Itu tentu saja tugas pemerintah dengan DPR. Lalu bagaimana kemudian partai politik? Partai politik tentu sejak sekarang harus sudah mempercepat mesin partai berjalan untuk melakukan pembenahan, melakukan rekrutmen kader-kader partai, menentukan siapa yang akan didorong untuk mengisi proses pencalonan di pemilu legislatif nanti. Dan tentu saja di beberapa hal regulasi juga harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, yang insya Allah akan membincangkan bagaimana kemudian kedudukan dari penyelenggara pemilu sekarang ini, yaitu KPU, dari KPU Republik Indonesia sampai kemudian ke daerah, begitu juga Bawaslu. Bagaimana proses seleksinya, kapan harus dimulai, tentu saja dari pendekatan hukum tata negara. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.